105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu tetap sehat, semangat, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya kita ketemu lagi nih di Beranda Perempuan di jam 10 ini. Kita ketemu dalam program Beranda Perempuan yang merupakan program kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Dan keluarga Sip, hari ini nih kita bakal bahas mengenai Stood Up for Your Choice. Nah, dengan narasumber kita, yaitu narasumber favorit nih Kak Lady Sofiana SPSI yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Halo Kak Lady, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat-sehat selalu ya Kak ya? Insya Allah dijaga. 2 minggu yang lalu kita nggak ketemu ya Kak ya? Enggak, ada orang yang lagi sibuk banget. Mohon maaf. Oke, di 2 minggu yang lalu nih Kak Didi ngobrol-ngobrol sama Kak Uci ya Kak ya, mengenai I say thank you. Ya, I say thank you. Iya, dan kali ini kita bakal bahas mengenai Stood Up for Your Choice. Ada nggak sih nih Kak hubungannya antara bahasan 2 minggu lalu dengan bahasan hari ini? Ada bridgingnya dulu nggak gitu ya? Kita lagi bridging, lagi warming up sebenarnya di awal tahun sebenarnya. Iya. Kayak kemarin. Ini aku jadi sering diingat, kenapa sih judulnya pakai bahasa Inggris semua? So Inggris lu gitu. Ya sih. Kalau di bahasa Indonesia kan kadang kepanjangan, jadi kalau di Inggris kan sedikit lebih nggak ngabisin tempat gitu. Lebih ringkes gitu ya Kak ya? Ya, kenapa? Apa kaitannya sama yang pekan sebelumnya? Ya, kalau sebelumnya kita ngebahas karena awal tahun kan ya, kita ngebahas soal evaluasi diri kita, apa yang udah kita lakuin setahun kemarin, kemudian apa sih sikap kita untuk apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Dan kemarin itu kita bahas bagaimana kita merespon seharusnya terhadap apa yang sudah kita lakukan, baik itu suatu hal yang ternyata belum sesuai target atau mungkin gagal. Saya kalau bahasa kita atau orang lain itu udah masuk gagal gitu kan, respon kita mestinya seperti apa. Dan kita kemarin sepakat bahwa kita mengapresiasi semua yang sudah kita usahakan diri kita, yang maksudnya apresiasi diri kita sendiri untuk semua yang sudah kita lakukan. Bukan apa yang kita capai ya, tapi apa yang kita lakukan untuk mengisi 2023 kemarin, dan usaha apa yang sudah kita lakukan untuk membuat diri kita tuh jadi seorang muslimah yang lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Dan sekarang itu di 2024 maksudnya di sesi Beranda Perempuan ini aku pengen bahas di 2024 kita juga punya target. Selain dari target pencapaian misalnya dalam karir ya, kita juga harus maksudnya bukan harus sih, punya bagian untuk ngelihat secara psikologis apa sih ketika kita sebagai wanita dewasa ya. Untuk fokus sekarang itu kita fokus ke wanita dewasa. Sebagai orang yang sudah memasuki usia dewasa, apa tugas-tugas perkembangan yang mestinya kita sebagai manusia sebagai wanita dewasa itu apa sih yang udah kita harus siapkan? Apa yang mesti kita tuju di usia kita yang mungkin udah di atas 20 sampai 40 tahun nanti gitu kan. Dan di usia 40 maksudnya kita nyampe apa sih secara personal, aku jadi orang yang seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau kita perhatikan 2 hal tadi itu ya Kak ya, berarti target pencapaian juga melihat secara psikologis tentang perkembangan diri kita ini, tentunya itu akan dihadapkan dengan banyak pilihan gitu, alias choices gitu ya kan ya. Makin gede kita kan makin pilihannya makin banyak. Oke, dan karena itulah kita bakal bahas mengenai Stood Up for Your Choice ini. Oke. Nah, pertanyaannya nih Kak, sebentar. Pertanyaannya itu apa sih yang bisa banget mempengaruhi kita dalam memilih ini gitu? Apa sih yang faktor-faktornya gitu? Apa yang jadi yang bisa jadi faktor pengaruh yang kenapa kita ngambil satu? Oke. Kenapa sekarang aku pengen bahasanya fokus ke muslimah atau maksudnya masa dewasa. Kita di masa remaja kita udah belajar untuk menentukan pilihan, dan anak-anak kita juga udah ajarkan untuk punya pilihan. Makanya dari kecil, ketika anak-anak masih kecil pun kita juga udah belajar ngasih mereka pilihan. Dan ketika kita dewasa, kita udah harus ngambil keputusan itu atas diri kita sendiri gitu kan. Dan sedikit balik dulu sebelum kita ngebahas soal apa sih landasannya kenapa kita, apa yang mempengaruhi kita ngambil keputusan, kita balik dulu. Kita kan tadi mau bahas soal perkembangan dewasa di masa dewasa ya. Yang pertama itu di masa dewasa itu yang pertama kita punya tugas adalah pembentukan identitas.
Jadi ketika udah masuk masa dewasa itu kita udah tahu kita jadi orang yang seperti apa, bakal meneruskan karir kita seperti apa, bakal jadi orang yang seperti apa. Kemudian di sana juga kita juga bakal mengembangkan hubungan intim. Nah, karena di masa kalau kayak di masa sekolah kan kita kan dilarang orang tua pacaran dulu ya. Nah, karena secara psikologis kita belum bisa cukup matang untuk menentukan pilihan nih, menentukan yang baik yang buruk yang mana, bertindak yang baik yang buruk yang mana. Tapi di usia dewasa kita udah harus siap untuk membangun itu, membangun ya ceritanya. Nah, kita menentukan membangun dengan bagaimana hubungan intim kita dengan orang teman dekat kah, atau nanti pasangan kah, atau nanti mungkin keluarga baru yang kita baru kenal. Itu dia tugas kita. Kemudian di masa dewasa itu kita juga akan mulai benar-benar menentukan pandangan karir kita ke depan seperti apa. Kadang kalau sekarang kita pasti sering dengar kan, kalau teman-teman di kuliahan masih kadang persenan itu masih banyak bilang kalau aku salah jurusan. Nah, nanti selesai kuliah nggak tahu nih karirnya mau dibawa kemana gitu kan. Ya itu sih nggak apa-apa. Tapi intilah bahwa ketika kita udah masukin usia 20 tahun ke atas, kita udah benar-benar harus bisa maksudnya harus memiliki target untuk menentukan pilihan karir kita kemana. Mau kerja di mana kita yang menentukan, gitu kan. Pilihan yang ada di lingkungan sekitar itu pilihan yang kita harus ambil. Dan secara pribadi maksudnya secara pribadi muslimah dewasa itu sudah bisa menentukan pilihan karir dia kemana, yang sesuai dengan diri dia kah, atau mungkin yang menurut dia sesuai dengan, kalau misalnya dia di kuliah udah selesai dengan jurusan ini, kemudian walaupun itu nggak sesuai dengan passion dia atau apa, tapi ternyata secara keilmuan dia punya mampu, ya berarti itu pilihan karirnya, seperti itu. Jadi di usia dewasa itu dia udah menentukan pilihan karirnya. Kemudian ke manusia dewasa itu punya kemandirian. Ini dia yang bakal kita bahas, start out for your choice gitu kan. Dan ketika kita udah dewasa, kita kalau waktu anak-anak kan kalau kita dilarang ya kita cuma tahu kalau dilarang itu karena alasan satu hal. Nah, ketika kita remaja kita mulai belajar untuk mempertimbangkan banyak hal. Oh, kenapa kita dilarang? Alasannya karena ini, karena ini gitu kan. Apalagi ketika kita dewasa gitu kan, kita yang sendiri yang harus membuat diri kita melihat dengan view yang lebih luas. Oh, aku ngelakuin ini pertimbangannya bakal baik kesini nggak, bakal baik kesini nggak. Itu dia. Tuh. Jadi ketika kita dewasa, kalau kita belum bisa memiliki pertimbangan yang seperti itu, mulailah untuk berpikir untuk bisa mengembangkan. Karena di usia kita yang udah masuk dewasa itu muslimah, terutama sekali ya, emang kita memang harus mempertimbangkan banyak hal, karena kita bakal udah punya banyak peran banyak gitu kan, dan punya posisi yang lebih banyak. Dan itu memang satu hal yang harus kita pertimbangkan untuk dalam melakukan satu hal. Kadang kita kan nggak pengennya di zona nyaman aja ya. Nah, ini nyuruhnya begini, ya udah kerjain. Itu kan tuntutan kerja aku, sedangkan kita punya keluarga juga, punya kan ada orang yang karena nggak hanya di keluarga kan, dia ada di kerjaannya juga, ada di keluarganya juga, ada di komunitas yang lain juga gitu kan, dan semua itu butuh keterlibatan dia di sana. Dan disitulah mulai nampak kemandirian untuk menentukan pilihan itu di situ. Itu dia. Ya ibaratnya kalau seseorang ini ibaratkan pohon lah gitu ya, kayak semakin besar dia semakin banyak cabangnya dan semakin banyak kebermanfaatannya bagi lingkungannya. Itu yang kita tuju. Nah, makanya satu tugas kita di masa perkembangan dewasa adalah yang seperti itu. Ketika kita makin besar, cabang kita makin banyak, kita masih yakin cabang ini bakal jadi cabang yang akan tumbuh dengan rindang kah, atau jadi cabang yang akan tumbuh menjadi ranting kering kah. Dan tentunya pohonnya itu harus kokoh dulu gitu. Terus terus Next, nih kalau gitu tugas sama kita selama masa dewasa itu adalah keseimbangan peran. Seperti yang tadi, kita bakal terlibat di banyak, maksudnya kita bakal punya peran di banyak tempat, di keluarga kah, di komunitas kah, di pekerjaan kah, atau di hal yang lain yang kita itu kan. Dan satu orang mungkin kalau ditanya, kalau kita lihat CV-nya bisa panjang sekali, karena memang banyak peran-peran dia yang dia kerjakan gitu kan. Dan di masa dewasa itu dia udah punya kemampuan untuk bisa menyeimbangkan semua itu, jadi semuanya tetap berjalan sesuai dengan kesempatan yang bisa dia lakukan. Kemudian perubahan nih, yang ke-6 itu penerimaan terhadap adaptasi perubahan fisik. Di usia 20 tahun ke atas,
kondisi fisik sudah berbeda. Apalagi nanti ketika udah 30 tahun ke atas lagi berbeda lagi. Kalau kita nggak termasuk orang yang menjaga fisik, perubahannya bahkan terasa lebih nyata lagi. Nah, dan kita memang masih siap dengan perubahan-perubahan itu. Dan banyak yang mengaku kan kalau udah usianya 30 itu aduh udah badannya udah mulai capek-capean. Nah, gitu kan. Ya, seperti udah itu. ada mulai penurunan ya, makanya salah satu tugasnya kita ya kita ready untuk masa itu karena emang sudah waktunya barangkali. Terus yang terakhir itu pengembangan yang berkelanjutan. Jadi sebagai pribadi dewasa yang kita bahas yang kemarin, kenapa kita bahas say thank you, I say thank you itu karena sebagai seorang dewasa ketika kita melakukan satu hal itu bukan hanya langsung selesai tugasnya selesai habis lanjut berikutnya, enggak seperti itu. Jadi ketika sesuatu pekerjaan kita kerjakan, kita evaluasi, kita lihat sampai seberapa pencapaiannya, apa yang sudah saya lakukan untuk itu, terus gimana lagi berikutnya, itu yang kita lakukan. Jadi sebagai seorang pribadi dewasa, kita nggak sekedar menyelesaikan tugas sampai selesai. Aduh nanti lanjut lagi tugas berikut, enggak seperti itu. Itu bagian kerjanya itu di masa kita di masa yang masih anak-anak. Jadi kita cuma nanti kerjain ya tugas ini sampai halaman segini, udah selesai kelar. Nah, seperti itu. Itu tugasnya anak-anak. Tapi ketika kita di masa dewasa, tugas kita adalah mengevaluasi setelah kita lakukan sesuatu, kita evaluasi, kita lihat lagi seperti apa efeknya ke diri kita sendiri, ke orang lain, terus pencapaian apa kita benar-benar sudah optimal atau tidak. Pertimbangan itu yang sudah kita lakuin. Oke, berarti kalau disambungkan sama yang 2 minggu yang lalu itu urutannya itu udah selesai kerja, apresiasi dulu, habis itu dievaluasi, habis itu diperbaiki gitu ya, atau jadi yang kita tuju, yang pengen muslimah, kan kita pengennya itu kan muslimah itu seperti yang kita bilang, muslim itu hari ini lebih baik dari hari kemarin, lebih baik lagi hari esoknya. Nah, jadi ya seperti ini. Jadi kita dalam ini salah satu bentuk tips-tips atau proses yang kita coba lakukan agar itu simbol itu nggak sekedar simbol, tapi maksudnya kita memang benar-benar belajar untuk membentuk diri kita untuk benar-benar jadi orang yang muslim yang bikin hari ini lebih baik dari yang kemarin. Oke, jadi karena intinya Muslim itu kalau hari ininya lebih jelek daripada yang kemarin itu merugi gitu ya, celaka bahkan ya Kak ya. Tapi kalau hari ini so-so aja, sama-sama aja sama kayak kemarin merugi. Tapi kalau misalnya lebih bagus dari hari yang kemarin itu sangat beruntung gitu ya Kak ya. Oke deh keluarga sip. Nah itu dia tadi kita bahasannya itu sedikit dulu mengenai stood up for your choice, yaitu kita tadi udah bahas mengenai apa-apa aja sih yang melatar belakanginya gitu ya Kak ya. Yang harusnya kenapa sih kita harus stood up for your choice gitu, kenapa harus berpegang teguh sama pilihan diri kita sendiri, karena ya kita harus memahami kalau misalnya proses pendewasaan itu butuh pertimbangan yang banyak, butuh kesadaran yang banyak gitu ya Kak, butuh proses yang terus berlanjut, tapi dan kita mesti tahu apa sih tujuan dari kita, maksudnya perkembangan yang mesti kita tuju yang seperti apa. Oke. Nah selanjutnya nih keluarga sip, kita bakal bahas lagi lebih dalam lagi mengenai stood up for your choice ini. Jadi yang kemana-mana tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah keluarga Sip, kita sudah sampai nih di segmen kedua program Beradab Perempuan edisi kali ini. Masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita yaitu Kak Lady Sofiana SPSI atau Kak Didi ini. Dan tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas ya Kak ya mengenai I stood up for your choice, stood up for your choice ini, dimana tadi kita bahas mengenai apa aja sih tugas perkembangan di masa dewasa itu. Tugas perkembangan masa dewasa seseorang. Nah kita kayaknya harus next lagi ke bahasan mengenai apa aja sih, emang apa sih yang penting banget gitu lah kayak. Oke, kita kan ke stood up-nya. Jadi tadi kita ngebahas soal perkembangan yang mesti dicapai seorang dewasa di masa dewasa. Dan salah satunya itu tentang kemandirian. Kemandirian itu juga berhubungan dengan kemampuan kita untuk ngambil keputusan kita, terutama banyak hal dalam hidup kita sebenarnya. Cuma kalau kita fokuskan dulu kenapa yang stood up for your choice, ini lebih ke kemandirian kita untuk secara emosional untuk ngambil keputusan dalam kehidupan, pilihan hidup kita masing-masing gitu kan. Dan kita juga banyak kan sering dihadapkan dengan kondisi yang kita pernah berada dalam kondisi yang orang lain meremehkan kita. Nah, ketika orang lain meremehkan kita, biasanya kalau kita udah punya
udah punya pilihan nih di awal gitu kan, mau melakukan ini, terus kemudian orang ngerasa gak bakal sih, kamu nggak bisa ngelakuin itu, nggak bakal mampu kok, jangan deh yang lain aja gitu. Atau misalnya apa sih dia pandainya cuma segitu, makanya ambil itu pula gitu kan, hal yang Ketinggian seperti tuh itu gitu ya? Ketinggian. Jadi respon negatif mungkin dari lingkungan yang mungkin nggak mempercayai kita gitu kan, itu merubahnya buat kita akhirnya merubah pilihan kita gitu kan. Padahal mungkin kalau kita udah mengenal diri kayak tadi, kita kan udah berterima kasih nih. Secara kita berterima kasih berarti kita udah tahu kan sampai mana kita melakukan sesuatu, dan kita rasa lakuin ini aku bisa nih gitu kan. Cuma karena pandangan yang ada di lingkungan yang ngeremehin kita, akhirnya kita nggak stood up sama, maksudnya kita nggak membela pilihan kita sendiri gitu kan. Jadi akhirnya kita mencari yang nyaman, yang orang lain, pilihan yang akhirnya orang lain tuh nggak akan ngeremehin kita gitu. Cari zona aman lah, zona aman. Ya, nggak mau bikin kontroversi besar banget lah. Ya, nggak mungkin, nggak penting orang nggak mandang negatif ya, nggak bikin kontroversial ya sih. Kalau kontroversialnya kan ada yang positif negatif ada. Benar. Itu kondisinya satu gitu kan. Terus kayak kita misalnya di lingkungan kerja gitu kan. Kayak di lingkungan kerja, misalnya kita kan kalau sekarang udah punya kesempatan ya untuk mencoba untuk mengutarakan sesuatu nih, ide kreatif yang mesti kita lakukan ya, ada metode-metode baru nih yang bisa kita coba, kayaknya lebih ringkas, lebih efektif. Nah, ternyata lingkungan kerja kita termasuk yang masih konvensional ya, mengikuti itu, dan itu mereka juga nggak bisa menerima, dan kondisi yang seperti itu kadang kita akhirnya iya juga sih, kadang akhirnya kita sound up lagi dengan ujung-ujungnya ikutin alur aja gitu, ikutin arus. Terus ada juga kondisi yang misalnya kadang kita ada di lingkungan pertemanan yang udah lama banget sama mereka gitu kan, tapi kita tahu nih ada hal-hal yang nggak baik di dalam lingkungan, dan itu kita nggak punya kemampuan untuk merubah, tapi kita akhirnya mengikuti itu semua dan menerima gitu kan. Karena secara personal dan perkembangan psikologis kita kan nggak bagus ke diri kita. Yang kondisi-kondisi yang seperti itu. Kenapa? Jadi ketika kita di masa dewasa itu, kemampuan ini yang mesti kita jadikan salah satu target yang mesti kita capai. Kayaknya mungkin kita taruh ini di target kita di 2024 gitu kan. Ketika kita jadi pribadi yang belum bisa stood up dengan pilihan yang kita punya, atau misalnya bisa bertahan nih, kita percaya nih benar gitu kan, kita bertahan dengan ini benar dan tanpa dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita yang mungkin dominan atau pandangan negatif mereka, atau mungkin kita tahu itu jelek ya, itu yang mesti kita jadikan jadi target di tahun 2024 ini. Gitu. Jadi tagline-nya 2024 lebih tegas sama pendiriannya sendiri gitu ya, kayak lebih bisa ngebela sih, lebih bisa ngebela, lebih bisa menjelaskan kenapa mau ini, kenapa mau itu gitu kan. Karena kalau kita berada di zona nyaman seterusnya, secara tubuh kita bakal terus berkembang ya, dari kecil jadi besar, nanti menjadi lebih kuat, dari kuat akhirnya nanti melemah lagi gitu kan. Dan seperti yang kita bilang tadi, kalau kita pun secara dewasa juga harus siap dengan perubahan fisiknya seperti itu. Dan selain dari itu kita juga harus siap dengan pertumbuhan psikologis kita gitu kan. Kalau kita terus berada dalam zona nyaman yang nggak mau berada dalam konflik gitu kan, akhirnya kita nggak memberi kesempatan hak pribadi kita untuk secara orang dewasa yang biasanya udah memasuki usia dewasa untuk berkembang, kita nggak kasih. Karena kita mencoba untuk selalu berada di zona nyaman, jadi dia nggak mencoba konflik yang akan membuat dia semakin lebih besar dan lebih bisa menjadi orang yang lebih kokoh lagi sebagai orang dewasa. Karena kita sering nih bilang nih, udah gede masih kayak anak-anak juga gitu. Kita nggak mau juga hal yang seperti itu. Mungkin kalau kita bilang itu ke orang lain, kita mungkin juga harus ngaca ke diri kita kan ya, gitu kan. Apakah kita sendiri sudah memberikan hak untuk diri kita untuk menjadi pribadi yang emang keluar dari zona nyaman, kemudian memberikan kesempatan untuk psikologis kita berkembang untuk jadi pribadi yang lebih bisa ngambil keputusan yang lebih besar lagi. Jadi ada dua kondisi kayaknya Vika dengar tadi ya Kak ya. Kalau misalnya memilih untuk sesuai dengan arus, berarti antara dua, keluar dari arus itu karena arusnya tidak baik, atau memang kita sendiri menutup diri dari seharusnya diri kita harus menjadi apa gitu ya. Jadi dua hal itu yang harus membuat kita ini sadar gitu ya kayak untuk udah waktunya bikin keputusan sendiri. Nah, masih ada lagi nih Kak kondisi lainnya? Banyak sih kondisinya juga. Ada yang misalnya kayak gini, kita juga ini kayak sekarang yang sering
suka kehilangan waktu, ada yang kayak dengan kotak ajaib, yang kotak itu, scrolling, kita nggak sadar 1 jam, 2 jam, kan ada lagi yang baru kebablasan. Nah, yang seperti itu. Terus stood up yang kita bahas juga bahkan termasuk yang ke sana. Ini satu hal yang ngebuang waktu kita atau enggak kah gitu. Ini emang sesuatu yang perlu kita cari apa enggak kah gitu. Dan kayaknya ini menjadi hal yang emang bahkan ibu-ibu secara dewasa, aku dengan teman-teman juga kadang kita kalau udah pegangnya seperti itu kan sekali nggak sadar waktu gitu kan, nang sampai habis yang seperti itu. Terus waktunya kalau udah kayak gitu sebenarnya oke deh, sadarin diri lagi, maksudnya kita mesti tune up nih, jangan ini yang jadi fokusnya. Kita harus tentukan sendiri tugas kita atau target kita yang mau kita kerjain apa. Oke, jadi terus ini untuk yang di awal-awal dewasa ya biasa juga ini dalam kondisi pemilihan karir yang aku bilang tadi juga. Kita kan kalau baru tamat kuliah, pilihan kerjaan kan nih bisa semua tempat. Ada yang mengikuti fashionnya, ada yang mencoba di berbagai tempat gitu kan. Dan gak salah kok memilih apa yang kita pilih gitu kan. Karena memang tidak seberhasil mungkin apa yang dilakukan orang lain. Tapi satu hal yang kita ingat juga pesan peribahasa, manjada wajada. Dan itu adalah suatu hal yang proses, dan manjada wajada itu juga salah satu proses tune up dengan choice yang kita pilih. Mungkin nggak setiap awal orang bakal berbeda. Ada yang langsung berada dalam kondisi yang emang langsung sukses dan bagus gitu kan. Ada yang emang mungkin jauh dulu jalannya sampai sana, tapi ternyata dengan proses dia yang jauh dan keras seperti itu, jadi orang yang mungkin di endingnya tuh berhasilnya lebih apa namanya, lebih mantap, lebih nikmat lagi lah rasanya gitu ya Kak ya. Seperti itu. Oke, nah sebelum ini nih Kak, kita lanjut ke bahasan selanjutnya nih. Kita dapat pertanyaan nih yang mengirimkan lewat WhatsApp di line interaktif di 0812 22 01 0159. Nah, ini ada Ustadz Fahmi nih mengirimkan pertanyaan. Itu sebenarnya banyak ya Kak pertanyaannya, tapi kita pilih salah satu aja gitu ya Kak ya. Nah, pertanyaan itu adalah bagaimana cara kita menjaga keseimbangan kita antara mendengarkan pendapat orang lain dan juga untuk tetap berpegang teguh atau stood up for your choice ini. Ya seperti yang kita bilang kemarin, satu, kita mesti kenal dulu kita siapa, sampai capai kemampuan kita sampai mana. Terus kalau dengan tujuan yang kita punya, kalau bagi aku ya, tujuan kita tuh sampai mana, kita udah kenal dulu yang bagian kita gitu kan. Ketika nanti datang ke komentar dari orang lain gitu kan, kita bakal bisa ngukur nih, ini dengan tujuan yang kita bikin, mana manfaatnya yang lebih banyak. Nah, kita lihatnya dari situ kan. Ya tolak ukurnya dari sana. Kalau kita udah tahu diri kita udah tahu nih kemampuan kita sampai segini. Karena kalau misalnya kita lakuin sesuatu, oh bisa gitu kan. Terus nanti kita juga udah tahu ternyata sumber daya di sekitar kita juga bakal mendukung. Kemudian ternyata ada komentar orang lain di yang lain yang mengatakan ini. Tapi karena kita lihat juga dengan kita udah tahu kondisi kita seperti apa, kita bakal bisa ngukur ketika komentar orang itu datang, proporsi kemanfaatan yang bisa kita diambil dari maksudnya komen dia tadi sama yang kita bikin sendiri, mana yang lebih bermanfaat. Kalau seandainya emang lebih banyak bermanfaat dari yang kita punya, ya udah kita lanjutkan. Kalau kebalikannya ya berarti malah kita seharusnya terima kasih karena orang kita ngasih kritik, karena emang kritik itu sesuatu yang kita perlukan, bukan selalu yang kita hindari kan, seperti itu. Makanya yang pertama yang mesti kita tahu adalah pilihan kita itu yang seperti apa. Jadi nggak sekedar ini bisa nih, ini pilihannya bagus, nggak sekedar itu aja. Tapi kita tahu, kita telah ukur diri kita mampu, dan kita tahu benarannya sampai apa. Kemudian kita lihat dengan itu kita bisa nanti mengukur respon orang lain di sekitar kita yang ngasih ke kita itu bakalnya jadi seperti apa. Apakah tujuan yang kita lakukan ini bakal jadi bermanfaat lebih baik atau tidak gitu. Kadang kan kalau kita ngelihat dari kacamata kita sendiri, kadang kan emang nggak ngelihat semua ya. Tapi dengan bantuan orang lain kita bisa lihat semua. Ada sudut pandang baru gitu ya Kak ya. Dan kayaknya sebelum kita emang bikin pilihan ini ada analisis SWOT-nya dulu gitu ya Kak ya. Kita harus pertimbangkan kelemahan, kelebihan dan lain sebagainya biar kita bisa nih beradu mekanik sama komentar orang-orang gitu ya kayak. Tapi kadang juga kalau misalnya maksudnya kalau ketika komentar orang lain kita bisa berposisi seperti itu. Tapi kadang dalam kondisi yang mungkin ada kayak kebijakan atau misalnya dalam kondisi peraturan ya, kita bakal mencoba untuk menyesuaikan untuk mencari posisi yang sama-sama menguntungkan.
Kadang seperti yang tadi aku bilang, ketika kita misalnya di dunia kerja ya, ada cara yang sudah konvensional dilakukan orang, kemudian kita punya metode baru nih, yang maksudnya yang kita tahu kalau ini bakal lebih easy digunakan, lebih efektif, lebih cepat waktunya gitu kan, dan dengan cara seperti itu kan nggak semua orang langsung bisa nerima. Jadi ketika kita sudah ya berarti kita harus cari strategi. Mungkin ada nih orang-orang yang bisa kita dekatin dulu untuk bisa sama-sama seirama dengan kita, akhirnya itu bisa diterima. Atau mungkin nanti caranya kita jadi hadir dalam sana, jadi figur yang mereka bisa terima. Oh karena dia yang ngomong nih, dia sebelumnya emang bisa kok ngerjain itu, akhirnya dia bisa nerima nih. Oke, jadi pendekatannya dulu ya kayak harus dibikin strategi yang tepat biar yang kita lakukan itu atau yang kita pilih itu diterima, dapat berterima. Karena ya emang nggak semua orang juga bisa dapat langsung menerima. Tapi itu berproses. Ya kalau sekarang belum bisa, tapi ini sebenarnya kalau stood up dengan your choice itu adalah sesuatu yang mesti kita terus praktekkan, kita cobakan lagi. Dan kita emang harus coba berbagai strategi. Dan satu juga yang diingat ketika ada orang yang meremehkan putusan kita atau meremehkan pendapat kita gitu kan, yang kita lihat bukan emosi negatifnya, tapi fokus yang dia, maksudnya hal yang dia poin remehkan yang dia itu sampaikan. Oke. Dan itu yang akan menjadi bahan evaluasi kita. Iya, itu yang bakal jadi tolak ukur bagi kita untuk menentukan, oh ini ternyata baik, oh ini ternyata enggak. Oke. Yang penting yang mana yang untung buat kita aja gitu ya, kayak kalau misalnya yang positifnya aja gitu yang harus kita ambil. Kalau emosinya negatif ya nggak usah kita ambil emosinya negatifnya. Jangan diambil. Makanya satu hal yang di masa dewasa, kemampuan untuk kenapa kita bisa mengambil keputusan di saat dewasa adalah ketika kita nggak selalu langsung terlibat dengan emosi orang lain. Kalau kita terlalu cepat dengan emosi orang lain gitu kan, ya sudah kita akhirnya nggak menemukan jalan keluar. Sampai kayak kita kan sebenarnya jawabannya sepertinya kalau kita udah marah gitu kan, tapi kalau nggak emosi negatif ya, yang kita, kalau Islam mengajarkan adalah ketika kita berada dalam emosi negatif, yang harus kita lakukan adalah meredakan dulu emosi negatifnya. Sama kayak tadi, ketika ada orang yang berkomentar negatif dengan kita, yang dilihat jangan negatifnya, jangan emosinya yang kita serap, tapi apa yang disampaikan di balik itu. Oke, pesan-pesannya. Dan itu emang nggak mudah sih. Kita kalau udah lihat orang dengan wajah yang udah ngerumut atau mungkin wajahnya udah nggak enakan, kita udah langsung kebawa kan, ya seperti malah itu. Kepancing gitu ya, kayak marah atau dia ngerasa ngeremehin. Kadang satu hal sih, ketika ngelihat orang yang meremehkan orang kita ya, kita biasanya terbawa inferiornya, terbawa langsung merasa rendah ketika orang melihat rendah ke kita. Gitu kan. Tapi ya makanya jangan lihat emosinya, tapi tangkap apa yang dia sampaikan. Oke. Nah, kita lanjut nih Kak ke bahasan selanjutnya nih. Kenapa sih kita harus stood up for our choice? Yes. Kalau bagi aku sekarang mungkin salah satu tagline-nya juga bahasan kita di Belanda perempuan di 2024 itu perempuan muslimah terutama sekali itu udah saatnya mereka untuk jadi orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Salah satu caranya ya dia jadi orang yang bisa stood up dengan choice yang dia pilih. Nah, bisa berdiri, bisa membela, bisa memberikan penjelasan untuk semua keputusan yang dia rasakan. Kita mempercayai bahwa setiap orang, seperti yang tadi ya, pertama tadi Vika yang aku belum jawab ya, hal yang paling besar memberi pengaruh dalam hidup kita itu adalah lingkungan sekitar kita, gitu kan. Di mana tempat kita berkembang, rumah kita, sekolah kita, pertemanan kita, gitu kan, komunitas yang kita punya, lingkungan kerja yang kita punya, gitu kan. Dan semua itu sudah cukup untuk memberikan kita pelajaran lebih, seperti pepatah Minang, alam tak kambang jadi guru, gitu kan. Jadi semua di lingkungan kita itu akan jadi pelajaran bagi kita, gitu kan. Dan itu memang memberi nilai paling besar untuk perkembangan pribadi kita sendiri, gitu kan. Dan untuk stand up for your choice ini, gitu, itu bakal dekat banget kaitannya sama kesehatan mental. Orang yang bisa mengungkapkan, membela, mempertahankan pilihan dia, itu jadi orang yang salah satu tanda dari orang yang punya kesehatan mental yang baik. Kenapa? Kita nggak ngelihat dulu nih
nggak ngelihat dulu kayak tadi yang pertanyaan Ustaz Fahmi tadi ya, kita nggak ngelihat dulu orang ini yang dia atau yang dia pilih itu benar-benar 100% benar apa tidak gitu kan. Kadang kan namanya kita juga dalam masa proses belajar ya. Kalau orang yang sudah mengalami pengalaman hidup banyak, mungkin dia akan menilai, oh kamu baru di tahap itu, ada yang lebih baik kok, gitu kan. Tapi ini secara personal kita udah yakin nih dengan apa yang kita pilih itu satu hal yang baik gitu. Jadi ketika dia udah bisa mempertahankan itu, kemudian dia bisa mengutarakannya ke orang lain dan alasannya kenapa dia berada di sana, itu jadi tanda kalau dia udah punya kesehatan mental yang bagus. Karena kalau kita lihat kan ada beberapa tuh yang bisa jadi kebalikan, ketika orang tidak bisa stood up berarti dia jadi orang yang push over atau yang penurut, ngikutin aja. Atau dia jadi orang yang people pleaser yang ngikut, maksudnya yang penting orang seneng deh, gitu kan. Jadi dia ngelupain bagian apa ya, merupakan pendapat dia dan mengikuti pendapat orang lain, seperti itu. Jadi ada keinginan di hatinya yang udah terabaikan aja, iya, gitu. Jadi dan itu sebenarnya emang nggak sehat untuk mental kita ya Kak ya. Karena kan secara personal kan, kalau secara kita nanti ketika kita nanti sudah berubah alam, sudah beyond, maksudnya tanggung jawab kita kan ke diri kita secara pribadi, bukan hanya sekedar fisik kita gitu kan, tapi pilihan apa yang kita ambil dengan diri kita sendiri gitu. Kita kan nggak mungkin nyalahin orang lain kan dia yang ngajakin aku bikin ini enggak kayak gitu. Itu salah satu juga kaitannya ke sana. Nah, jadi ketika kita udah stood up dengan, berarti kita udah bisa mempertanggungjawabkan nih keputusan apapun yang kita ambil dalam hidup kita. Oke, jadi kalau misalnya kita ikut terlibat dalam suatu hal itu bukan karena orang lain, tapi emang kita gitu. Jadi tidak ada kesempatan lagi untuk kita menyalah-nyalahkan atau menunjuk-nunjuk orang yang untuk disalahkan, karena emang itu karena izin dari diri kita sendiri, badan gitu. Kita bisa bergerak di sana. Benar. Gitu ya Kak. Dan makanya gitu. Jadi jadilah orang yang stood up dengan pilihan kita, karena ketika kita dewasa itu yang mesti kita lakukan, mengurangi kesempatan untuk menyalahkan orang lain dalam keputusan kita ambil. Terserah kalau kita mungkin memulainya itu dengan didorong orang lain, dicebutkan oleh orang lain, tapi ketika kita berada di situasi itu, aku udah di sini, saatnya kita set keputusan kita, kami bakal benar-benar loyal untuk ngerjain apa yang sudah jadi bagian dari kita. Terlanjur kecebur ya udah mandi sekalian gitu ya Kak. Oke. Nah, terus nih Kak, untuk ya kayaknya udah kita bahas juga nih tadi ya. Apa yang bisa kita lakukan nih dalam melatih melatih stood up for our itu kan choice memang nggak ini. bisa hari ini kita ngebahas, nanti besok orang udah bisa langsung stood up, enggak. Itu memang berlatih dan terus berlatih. Sama kayak tadi yang dari kalau posisinya kayak dia push over, orang yang biasa nurut aja atau berada di zona nyaman aja atau people pleaser aja, ya dia harus belajar untuk lebih asertif. Asertif berarti dia tahu batas-batas mana, kemampuan diri dia, kemudian lingkungan dia yang seperti apa, yang benar dan yang salah seperti apa gitu kan. Jadi yang salah satunya mungkin kita lakukannya itu dengan ini. Ketika kita ngerasa satu, yang pertama tadi yang kita bilang, kita tahu nih kemampuan kita, standar kita sampai mana, kita tahu batas kita dulu. Habis itu ketika kita bertemu dengan situasi yang ternyata rasanya kita nggak mampu, ya udah kita belajar nih untuk ngatain tidak. Belajar untuk mengatakan tidak. Sama kayak tadi, yang paling sulit itu mengatakan tidak itu untuk orang yang dominan dari kita kan. Karena kalau kita ngejawab, dia bakal balik gitu. Ya kadang, atau enggak ngefeknya ke besok-besokan ya. Iya, tapi emang harus dilatih gitu kan. Jawabannya jangan ditantang balik orang yang seperti itu. Ketika kita berada dalam situasi yang dominan seperti itu, kita kan tidak, ya sudah, tenang aja. Ngomongnya dengan tenang, karena ketika kita tenang, orang pun juga akhirnya nggak ngelakuin perlawanan. Jadi dia nggak dapat kalau kayak di minyak, nggak dapat minyak lagi untuk membara lebih besar kayak gitu. Itu dia salah satu caranya. Jadi ketika berada dalam kondisi yang kita nggak mampu, ya belajar untuk mengatakan tidak dengan cara antara ucapan yang kita ucapkan dengan gestur tubuh kita
dengan tatapan mata kita itu juga mengatakan hal yang sama, Selaras tapi dengan gitu kondisi ya. yang tenang. Jangan sampai bilang tidak tapi mukanya takut gitu. Iya. Sampai bilang emang saya berani sama kamu ya enggak gitu. Enggak ya seperti itu. Jangan Tuh. kayak gitu ya Kak. Terus kemudian ini satu lagi juga, luangkan punya waktu untuk bicara dengan diri sendiri. Jadi di saat itu kita bisa ngevaluasi nih dengan diri kita yang seperti apa. Karena ketika kita nggak punya waktu, kayak Umar bin Khattab bilang kan, waktunya muhasabah itu kan everyday, setiap malam gitu kan. Dan ibadah kita yang kita evaluasi, jadi pencapaian dari pribadi kita yang kita evaluasi. Jadi ketika kita punya waktu untuk bicara dengan diri kita sendiri gitu kan, akhirnya kita bisa mengukur nih kemampuan kita tuh sampai mana untuk bisa melakukan satu hal gitu. Karena kalau kita nggak punya waktu untuk yang seperti itu, akhirnya kita cuma mengikuti rule yang ada di lingkungan luar kita, di luar diri kita sendiri. Ya udah akhirnya kita lupa dengan perkembangan diri kita sendiri. Tuh. Yang kita lihat nih, kayak aku bilang tadi, kenapa kita bahas yang di luar tadi, ketika kita lihat kan orang-orang yang terlibat bukan di rutinitas yang di luar, maksudnya bekerja di lingkungan yang tidak berada dalam rutinitas, seperti teman-teman, maksudnya seperti orang-orang yang terlibat dalam kancah politik dan lain-lainnya. Mereka melakukan sesuatu itu kan bukan dalam satu hal yang rutinitas selamanya gitu kan, tapi mereka mencoba untuk mengkreasikan, mencoba memberikan target-target berikutnya, dan itu salah satu bentuk stood up yang mereka akhirnya menampakkan pribadi yang terus berkembang, terus naik, terus lebih baik. Maksudnya kita percaya kalau mereka itu berhadapan dengan banyak persoalan, banyak tantangan, banyak kritikan, tapi kita lihat juga banyak orang yang terus bertahan karena mereka bisa di dalam konflik yang ada, mereka stood up, dan di sana mereka stood up itu pribadi mereka terus berkembang. Itu dia, dan mereka menjadikan konflik itu menjadikan sesuatu yang buat diri mereka secara pribadi, psikologisnya terus berkembang, hingga akhirnya mereka jadi orang yang memang sehat secara mental untuk berhadapan dengan kondisi-kondisi yang lebih besar. Walaupun kondisi-kondisi yang lebih besar itu bisa juga berefek kepada kesehatan mental mereka juga ya. Tapi akhirnya mereka menemukan caranya, karena mereka kayak tadi terjun, ya udah cebur sekalian, mandi sekalian, basah-basah sekalian gitu ya Kak ya. Oke, ada lagi nih Kak? Oke, ya itu sih. Oke, jadi itu dia tadi, apa-apa aja sih yang harus kita lakukan biar kita itu bisa stood up for our choice lagi. Sekarang udah our lagi ya kayak. Ya, our choice. Untuk kita bisa berdiri tegak pada pilihan kita, yaitu tentu tadi dengan kita memahami diri kita sendiri dulu ya Kak ya. Pahami diri sendiri, terus kita kita perhatikan kondisi lingkungan kita gitu ya Kak. Dan kalaupun ada komentar itu kita harus yang kita jangan tangkap emosi negatifnya, itu pesannya gitu ya Kak ya. Yang positifnya aja. Terus apa sih tangkap negatifnya? Cuma ya emang kita nggak nangkap emosinya. Oke, nah dan kita juga harus bisa ya Kak bilang tidak, atau harus bisa menempatkan diri kapan kita harus tetap stay, kapan kita harus pergi. Biar belajar. Kita nggak selalu terlibat dalam kondisi yang toksik gitu ya, kata anak sekarang ya kayak. Yes. Oke deh. Nah keluarga sip, nggak terasa nih udah di penghujung acara nih ya, kita udah sampai di segmen terakhir, di menit-menit terakhir Beranda Perempuan edisi kali ini bersama Kak Didi. Dan sampailah kita mau dengerin nih closing statementnya dari Kak Didi. Silahkan Kak. Ya, stand up for your choice berarti kita bisa membela, bisa bertahan, bisa mengutarakan pendapat kita, pilihan kita. Dan untuk seorang dewasa itu satu hal yang sudah harus menjadi bagian dari diri kita. Jadi salah satu yang menunjukkan kedewasaan kita adalah ketika kita mampu menentukan pilihan kita, mempertahankan itu, dan mampu menceritakan itu dengan satu bahasa yang benar gitu kan. Dan ketika kita tidak mampu, itu bukan berarti waktunya untuk kita nggak melakukan apa-apa, tapi saatnya kita untuk terus berlatih bagaimana caranya agar kita bisa stood up dengan pilihan kita. Karena ketika kita stood up dengan pilihan kita, berarti saat itu kita sedang memberikan hak diri kita secara pribadi, psikologis kita untuk jadi orang yang lebih sehat dan lebih berkembang. Karena ketika kita siap maksudnya kita pribadi kita berkembang, kita akan siap dengan masalah yang lebih besar lagi. Dan mungkin ini bisa dikaitkan juga dengan ini.
makin kita siap dengan semua itu, makin besar rezeki Allah yang akan terberikan kepada kita. Iya, oke, super sekali. Masya Allah sekali ya. Ya. Memang setiap diri itu memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga memiliki pilihan yang harus dipilih oleh diri itu sendiri. Karena kalau nggak dipilih nanti nggak kemana-mana ataupun perginya jauh kemana-mana gitu ya Kak ya. Yeah. Nah untuk itu yuk kita harus bisa stood up for our choice biar kita bisa menjadi pribadi dewasa yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan perkembangan diri kita dan juga bisa mencapai tujuan-tujuan atau cita-cita dan juga memenuhi hak-hak dari diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Nah, Oke, makasih banget Kak Didi untuk pencerahannya di pagi hari ini. Sama mencerahkan diri sendiri juga tuh. Semoga kita semua nih bisa menjadi pribadi yang ya memang bisa berdiri dengan pendapat kita sendiri, bisa mempertanggungjawabkannya juga dan juga tentu bisa tetap istiqomah dalam pilihan kita ini sendiri dan tentunya ini berhubungan dengan ideologi ya Kak ya. Berat ya. Berdiri sendiri dengan pilihan kita benar. gitu ya. Nah keluarga SIP nggak terasa nih udah hampir 1 jam nih kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan edisi kali ini. Kita udah bahas mengenai pilihan-pilihan, gimana caranya kita bisa bikin pilihan, membiasakan diri dengan berdiri di pilihan kita sendiri gitu ya. Dan apa sih dasarnya kenapa kita harus memilih gitu ya. Dan semoga ya tadi kita menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dengan pilihan kita. Dan sudah 1 jam kebersamaan kita. Vika mohon maaf sama Kak Didi juga dan staf yang bekerja. Mohon maaf atas kesalahan dan juga kekurangan dari informasi yang kita sampaikan ataupun kata-kata yang kita keluarkan tadi ya Kak ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin Radio SIP FM di 105,8 FM ataupun bisa melalui live streaming di www.zipfm.com. Dan Beranda Perempuan ini selalu di hari Senin insya Allah ya di jam 10 sampai jam 11 tentu bersama narasumber-narasumber oke dan keren yang bisa mencerahkan hari-hari Anda nih. Vika mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.